Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Reska Prilia akan memaparkan materi mengenai pengertian dan tujuan daripada kompensasi. Jadi apa yang dimaksud dengan kompensasi di sini ialah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Bisa juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa dari hasil pekerjaannya dalam sebuah perusahaan. Kompensasi yang diterima ini dapat berupa uang, barang secara langsung maupun tidak langsung. Kompensasi biasanya diberikan oleh atasan kepada karyawannya sebagai tanda bahwa karyawan tersebut itu telah bekerja dengan keras. Adapun tujuan daripada kompensasi yaitu yang pertama, mempertahankan karyawan berprestasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah tingkat perputaran kerja karyawan yang tinggi. Kemudian yang kedua, mendapatkan karyawan yang berkualitas. Yang ketiga, menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Yang keempat, mengefisiensi biaya. Tujuan yang satu ini dimaksudkan jika sebuah perusahaan merencanakan atau mengadakan program kompensasi rasional, maka pada akhirnya membantu perusahaan memiliki dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak. Dengan upah intensif atau tunjangan, bonus, dan lain-lain yang kompetitif, perusahaan akan memperoleh keseimbangan dari etos kerja karyawan yang juga meningkat. Kemudian yang kelima, memenuhi administrasi legalitas. Kemudian yang terakhir, yang keenam, memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Dalam hal ini, dengan kompensasi yang layak dan adil kepada karyawan, karyawan akan memiliki sikap dan perilaku yang baik dan dapat menguntungkan serta memengaruhi produktivitas kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fitri. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Artinya, jika pencari kerja lebih banyak daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif kecil. Begitupun dengan sebaliknya. Kemudian yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Tetapi sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang, maka tingkat kompensasi akan relatif kecil. Kemudian yang ketiga, mengenai serikat buruh atau organisasi karyawan. Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya, jika serikat buruh tidak kuat dan kurang, maka tingkat kompensasi relatif kecil. Kemudian yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Artinya, jika produktivitas kerja karyawan baik dan layak, maka kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya, kalau produktivitas kerjanya buruk serta sedikit, maka kompensasinya akan kecil. Kemudian yang kelima, mengenai pemerintah dengan undang-undang dan Kepresnya. Di sini menetapkan besarnya batas upah atau balas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan. Kemudian yang keenam, mengenai biaya hidup. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat kompensasi atau upah semakin besar. Sebaliknya, jika tingkat hidup di daerah itu rendah, maka tingkat kompensasi atau upah akan semakin kecil. Yang ketujuh, mengenai posisi jabatan karyawan. Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji atau kompensasi yang lebih besar. Sebaliknya, karyawan yang menduduki jabatan yang lebih rendah maka akan memperoleh kompensasi atau gaji yang kecil. Kemudian yang kedelapan, mengenai pendidikan dan pengalaman karyawan. Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, maka gaji akan semakin besar pula karena kecakapan serta keterampilannya akan lebih baik. Kemudian yang kesembilan, kondisi perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju,
maka tingkat upah atau kompensasi akan semakin besar karena akan mendekati kondisi full employment. Kemudian yang ke-10, jenis dan sifat pekerjaan. Kalau jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai risiko yang besar, maka tingkat upah atau balas jasanya akan semakin besar karena membutuhkan kecekapan serta ketelitian untuk mengerjakan. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syawal dari kelompok 7 akan melanjutkan pemaparan materi mengenai kompensasi. Yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sistem kompensasi. Sistem kompensasi merupakan pemberian kompensasi oleh perusahaan kepada karyawan. Tentunya memiliki sistem kompensasi agar dapat memberikan kompensasi dengan terstruktur dan sesuai. Apabila tidak menggunakan sistem pemberian kompensasi ini, maka perusahaan dapat memberikan kompensasi dengan semena-mena dan juga tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh karyawan untuk perusahaan. Sistem kompensasi ini berguna untuk memberikan kompensasi secara adil sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kontribusi yang karyawan lakukan kepada perusahaan. Kompensasi mempunyai beberapa sistem kompensasi yang dapat diterapkan di perusahaan. Yang pertama yaitu ada sistem waktu. Kompensasi dengan sistem waktu adalah kompensasi yang besarnya telah diatur berdasarkan waktu kerja karyawan. Adapun waktu kerja dapat berupa jam, hari, minggu, dan bulan. Pemberian kompensasi dengan menggunakan sistem waktu dapat dikatakan mudah karena menggunakan waktu kerja sebagai acuan dari kompensasi. Yang kedua yaitu sistem hasil. Kompensasi dengan sistem hasil merupakan kompensasi yang ditentukan dari yang telah dihasilkan karyawan dalam bekerja. Jadi apabila karyawan telah memenuhi hasil pekerjaannya dengan sesuai target bahkan lebih, maka karyawan akan dibayar. Besarnya bayaran tergantung dari karyawan dalam menghasilkan suatu pekerjaan. Yang terakhir yaitu sistem borongan. Kompensasi sistem borongan ditentukan berdasarkan jasa atau volume kerja dan juga lama dalam pengerjaannya. Sistem borongan merupakan sistem yang rumit untuk diterapkan karena sistem borongan tidak melihat waktu kerjanya dan hasil kerjanya saja, melainkan sistem ini melihat dari lama waktu pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Terima kasih. Itulah pemaparan dari kami kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was kissing you with my eyes open.